Gereja Induk pengantar bahasa Indonesia pukul 19. 2. Kamis 21 Maret 2024 untuk blok 4. Bertempat di Gereja Pepantan Bareng pengantar bahasa Indonesia pukul 18. 3. Selasa 19 Maret 2024 untuk blok 5. Bertempat di Gereja Pepantan Tegalyoso pengantar bahasa Indonesia pukul 18. Keempat, Minggu 24 Maret 2024 yaitu pendadaran anak. Bertempat di Gereja Induk pengantar bahasa Indonesia pukul 9.30. Yang ketiga, penerimaan sebagai jemaat. Akan diterima sebagai jemaat di tengah ibadah Minggu 24 Maret 2024 di Gereja Pepantan Bareng, yaitu Bapak Ibu Suyono dari GKAI Surakarta. Kelima, kegiatan HUT GKJ Klaten ke-100 tahun, yaitu Lomba Paduan Suara. Akan diselenggarakan besok hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 17 bertempat di Gereja Induk. Disediakan bazar makanan. Untuk juara favorit akan diadakan voting pada hari H pelaksanaan. Mohon partisipasi dan kehadiran jemaat. 5. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan rutin akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 17 Maret 2024 pukul 10 sampai 12. Bertempat di Aula Pengharapan. Akan ada pemeriksaan laborat, cek darah, asam urat, kolesterol. Keenam, persembahan. Persembahan yang dibuka pada tanggal 10 Maret 2024. Yang pertama, persembahan mingguan. Kantong hitam, yaitu Gereja Induk pukul 7 2.668.000. Pukul 16.30 636.000. Untuk Pepantan Bareng 653.000. Pepantan Tegalyoso 364.000, jumlah 4.321.000. Yang kedua, persembahan emeritasi dan pematikan, yaitu kantong merah, yang masuk sampai tanggal 10 Maret 2024. Jumlah sebelumnya 90.901.200 rupiah. Pemasukan pada tanggal 10 Maret 2024 3.354.500 rupiah. Jumlah 94.255.700 rupiah. Yang ketiga, persembahan pembangunan bareng. Kantong biru 564.000. 4. Persembahan untuk HUT GKJ Klaten ke-100. Warga blok 1 kelompok 1 380.000. Warga blok 1 kelompok 4 300.000. Mantan warga dari Jakarta 1 juta. Jumlah 1.600.000 rupiah. Persembahan bulanan 5.635.000 rupiah. Nah, persembahan istimewa RBC 100% parkir jumlah 237 rupiah. 7 persembahan perpuluhan NN 15.000, NN 15.000, NN 100.000, NN 100.000, NN 1 juta rupiah. Jumlah 1.230.000 rupiah. Majelis mengucapkan terima kasih. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini.
Pengunjung ibadah Minggu 10 Maret 2024, jumlah 422 orang. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan web gkjklaten.org. Yang memimpin ibadah saat ini Penatua Asih Puji Hastuti menggunakan liturgi Prapaskah Minggu ke-5. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah imam besar sejati. Ia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebusan untuk menebus dunia ini dari kuasa dosa. Marilah saudara, di Minggu Prapaskah ke-5 ini kita membuka hati dan pikiran untuk menghayatinya. Marilah kita nantikan dan sambut kedatangannya dengan menyanyikan dari KJ 293 bait pertama dan ketiga, Puji Yesus. Kita masuk dalam votum dan salam. Ibadah Minggu Prapaskah ke-5 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk. Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja, pernah berkata, "Di dunia ini kita hanyalah Kristus-Kristus kecil." Perkataannya itu mengingatkan kita
bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita mesti mencerminkan kepribadian Kristus, baik dalam kata maupun perbuatan. Yesus Kristus adalah imam besar sejati. Kerelaannya untuk berkorban merupakan sebuah teladan yang mesti kita pancarkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 12 ayat 26. Katanya, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pula pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Di masa Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk menghayati tindak ilahi Tuhan Yesus itu. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 341 bait pertama dan yang kedua, Kuasamu dan Namamu-lah. Kita memasuki pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara, kita menyatukan hati untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah menurut Mazmur 51 secara bersaut-sautan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakui dosa-dosa kita, marilah kita memuji nama Tuhan yang akan kita nyanyikan dari NKB 10, bait pertama dan ketiga dari Kungkungan
malam gelap. Untuk menerima berita anugerah, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua saya undang untuk berdiri. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3-4 yang demikian firman-Nya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita berjabat tangan sambil mengucapkan salam damai. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan lagu yang diambil dari PKJ 200, dinyanyikan secara 2 kali, Ku Diubahnya. Kepada Yesus, ku
Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa untuk doa syukur, doa syafaat, dan doa pelayanan firman. Mari Bapak Ibu saya antarkan untuk berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memelihara hidup kami hari lepas hari, waktu lepas waktu. Dan Tuhan sudah mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul di tempat ini ingin mengadakan ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin memanjatkan doa-doa syafaat, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun yang sakit di rumah sakit. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah mereka, dan biarlah Tuhan menjadi dokter dari segala dokter. Tuhan yang memberkati semua obat yang dimakan, makanan dan minuman yang dimakan dan diminum oleh saudara-saudara kami yang sakit, sehingga boleh menjadikan kesembuhan bagi mereka. Para dokter dan perawat serta keluarga, kiranya Engkau berkati sehingga semuanya boleh mendatangkan kesembuhan buat mereka. Bapa yang penuh cinta kasih, kami juga ingat untuk anak-anak kami yang masih sekolah, dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Biarlah Engkau sertai dan pimpin mereka dalam belajarnya. Berilah ketekunan, kerajinan, dan biarlah hikmat-Mu ada pada mereka, sehingga apa yang mereka pelajari seturut dengan kehendak-Mu boleh mempersiapkan masa depan mereka. Kami yakin dan percaya masa depan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan Engkau yang memelihara dan menyertai mereka, memberi masa depan yang baik buat anak-anak kami. Kami juga ingat untuk anak-anak kami yang sudah selesai sekolah dan ingin mendapatkan pekerjaan. Biarlah Engkau memberikan pekerjaan buat mereka, sehingga mereka boleh eksis di dalam pekerjaannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi anak-anak kami yang sudah pada masanya untuk berumah tangga dan belum mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan yang memberikan pasangan hidup buat anak-anak kami yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ingat untuk saudara-saudara kami yang sepuh, yang sudah ditinggal oleh pasangan hidupnya. Biarlah Tuhan berkati dan sertai mereka juga. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan, sehingga di masa tuanya mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang penuh cinta kasih, kami ingat untuk orang tua, para orang tua. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan dengan pekerjaan mereka kami semua boleh mendapatkan berkat Tuhan dan boleh mencukupkan semua kebutuhan keluarga. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingat untuk negara dan bangsa kami. Para pemimpinnya dari bawah sampai yang ke atas, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan pimpin, berilah hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga kebijakan atau keputusan-keputusan yang mereka ambil hanyalah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan beri mereka tanggung jawab, kejujuran, sehingga mereka boleh melaksanakan tugasnya sesuai kehendak Tuhan. Bapa yang penuh cinta kasih, kami ingat untuk gereja-Mu ini, GKJ Klaten, berkati dan sertai setiap rencana-rencana kerja,
Dan biarlah setiap komisi, panitia-panitia, majelis-majelis dan Bapak Pendeta dan jemaat kami berkati dan sertailah, sehingga semuanya boleh mendukung rencana-rencana di gereja ini, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa yang penuh cinta kasih, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, berbicaralah, mengajarlah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Kami yang menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami yang mendengarkan, biarlah Tuhan berkati, sehingga kami juga mendengarkan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 15. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diberanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku.
Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bacaan kedua, Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Yang demikian: di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya
untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Semoga damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu ada pada kita semuanya. Amin. Untuk hari ini khotbahnya dengan tema menata hidup sebagai imam-imam kecil. Menata hidup sebagai imam-imam kecil. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua telah sering mendengarkan yang namanya Bapak Martin Luther. Beliau adalah seorang tokoh reformasi gereja. Martin Luther pernah berkata, di tengah pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, kita hanyalah Kristus-Kristus kecil bagi sesama. Apa arti perkataan Martin Luther ini? Artinya adalah sebagai pengikut Kristus yang berkarya di dunia ini, kita adalah cerminan Kristus. Perkataan dan perbuatan kita mencerminkan perkataan dan perbuatan Kristus. Jadi, dimanapun kita berada, kita melihat seperti Kristus melihat. Kita mendengar seperti Kristus mendengar. Kita berkata seperti Kristus berkata. Dan kita merasakan seperti Kristus merasakan. Serta kita berkarya seperti Kristus berkarya di dunia ini. Sehingga kita dinamakan pengikut Kristus. Sebenarnya Yesus Kristus tidak membuat agama. Hanya orang-orang dunia yang menyebut kita Kristen dikarenakan kita adalah pengikut Kristus. Di dalam Alkitab, kita banyak menemukan keteladanan Kristus. Contohnya, keberanian Kristus dalam menyampaikan kebenaran, kejujurannya di dalam mengajar, pengampunannya yang diberikannya bagi semua orang, dan kerelaannya untuk berkorban demi keselamatan dunia. Di dalam Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33, kita menemukan satu karakter Kristus yang begitu kuat, yaitu tentang kerelaannya untuk berkorban. Pengorbanan yang Yesus lakukan bukanlah pengorbanan biasa. Ia mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa dari kuasa, untuk menebus dunia dari kuasa dosa. Tidak seperti pengorbanan yang dilakukan oleh imam-imam Israel, di mana mereka membawa kurban lain untuk menebus dosa mereka sendiri dan dosa bangsanya. Yesus Kristus membawa dirinya sendiri sebagai kurban penebusan. Itulah mengapa di dalam Ibrani 5 ayat 5 sampai 10, Yesus Kristus disebut sebagai imam besar sejati. Pengorbanannya itu bukan bertujuan untuk kepentingannya diri sendiri,
atau untuk meningkatkan ketenarannya atau reputasinya. Pengorbanannya itu dilakukan demi banyak orang. Ibarat sebuah biji gandum. Di dalam tanah, biji itu mati dan kemudian bertumbuh untuk menghasilkan banyak buah. Kematian Yesus adalah kematian satu orang untuk menyelamatkan banyak orang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kematian Yesus Kristus itu menjadi suatu penggenapan dari nubuat Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 33. Tuhan berjanji kepada Yeremia, "Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Kristus yang telah mati mengorbankan nyawanya itu telah menjadi Taurat dalam batin orang percaya. Kristus telah menjadi penuntun hidup yang membawa umat Allah pada kualitas hidup yang seturut kehendak Allah. Kristus yang mati itu telah merangkul kembali dunia menjadi milik Allah, dan setiap orang percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana Kristus rela mengorbankan nyawanya sendiri demi keselamatan dunia, demikianlah pula kita orang-orang percaya dipanggil untuk memiliki karakteristik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika karakter itu adalah karakter imam besar sejati, maka kita yang hidup dengan karakter itu disebut sebagai imam-imam kecil. Artinya, di tengah kehidupan kita sehari-hari, kita hidup rela untuk berkorban. Sebagaimana Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Ada di dalam Yohanes 12 ayat 26. Kita bisa melihat diri kita sendiri-sendiri. Apakah kita sudah memiliki karakter seperti karakter Kristus? Saudara-saudara yang terkasih, saat kita dipercayakan oleh Allah untuk berkarya di dunia ini melalui pekerjaan kita, di saat itulah kita akan berhadapan dengan situasi di mana kita mau berkorban untuk kebaikan bersama atau tidak. Di dalam pelayanan pun demikian. Kita akan berhadapan pada situasi, misalnya di dalam kepanitiaan. Ada seorang anggota seksi yang tidak perform. Kita sebagai bagian dari kepanitiaan itu ditantang, apakah kita mau berkorban mengerjakan pekerjaannya demi keberhasilan tim, atau justru ogah berkorban dan membiarkan kerja tim terhambat. Seringkali tanpa sadar kita memilih untuk ogah mengerjakan pekerjaan orang lain yang bukan tanggung jawab kita. Alih-alih ingin mendidik yang bersangkutan, yang terjadi justru sebaliknya adalah kehancuran tim karena tidak adanya kerelaan untuk berkorban demi kebaikan bersama. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua ini dari blok 1 sampai blok 5 sudah mempersiapkan regukurnya nanti untuk lomba di memperingati hari ulang tahun GKJ Klaten yang ke-100 ya. Ini kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah kerjasama
dan memuji nama Tuhan. Jadi silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dipersiapkan dengan penuh sukacita, bekerja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Jadi ini bukan menjadi ajang lomba yang harus dimenangkan oleh tim-timnya, tetapi yang terpenting adalah kita saling bekerja sama dengan saudara-saudara seiman di setiap blok, dan yang terutama adalah memuji nama Tuhan. Nah, ini bisa kita amalkan di dalam kita mempersiapkan untuk latihan di dalam mempersiapkan regugur kita masing-masing. Kalau kita disuruh untuk berkorban, itu berat atau tidak Bapak Ibu? Rasanya berat ya. Yang namanya berkorban itu kan berat, harus mengorbankan sesuatu. Misalnya saja, kita itu hanya tinggal punya uang untuk anak-anak muda ini, hanya tinggal uang 150.000. Kemudian teman kita itu kita tahu dia enggak punya uang, dia kemudian pinjam uang kepada kita. Lah wong karek duwe 150, engko arep mangan piye? Misalnya di kos, saat di kos itu ya. Mesti kan pikirannya juga memikirkan diri sendiri ya. Ini untuk berkorban ini perlu kesadaran yang cukup tinggi untuk berkorban. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang kita memerlukan pengorbanan dari kita. Jadi menurut saya sendiri berkorban itu sangat sulit. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Kadang-kadang hanya dengan setengah hati. Tapi yakin saja kalau kita berkorban meskipun dengan setengah hati, Tuhan akan melengkapinya, mencukupkannya. Sehingga nanti pengorbanan kita itu bisa menjadi 100% Bapak Ibu. Saya pernah mengalaminya. Jadi berkorban itu kadang-kadang itu sakit hati, atau istilahnya menurut saya itu kadang rodok kelaran sidik. Dalam hati kita kadang-kadang seperti itu. Tapi nanti hasilnya itu kita bisa merasakan setelahnya. Oh ternyata yang saya bantu bisa juga menjadi baik, dan saya juga tidak kehilangan apa-apa, bahkan berkatnya berlimpah. Perlu diketahui bahwa kita hidup untuk rela berkorban itu tidak mudah. Selama masih ada kecenderungan untuk mementingkan diri kita sendiri, sukar bagi kita untuk berkorban. Melalui Mazmur 51 ayat 3-15, setidaknya kita memperoleh petunjuk. Mazmur ini berisi pengakuan dosa Raja Daud setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan karena ia sudah berzina dengan Batseba. Di dalam Mazmurnya, Daud menyadari segala dosanya. Ia menyesal dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, Daud merendahkan diri. Dan di hadapan Tuhan, Daud berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Inilah kunci dari kerelaan berkorban, yaitu mau merendahkan hati, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat diri kita seperti Daud memandang dirinya, yaitu kita ini adalah orang-orang berdosa yang hanya dapat terus melanjutkan hidup hanya karena belas kasihan dari Allah. Tanpa kesadaran bahwa kita sendiri ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah, akan sulit bagi kita mempraktekkan pengorbanan dalam keseharian kita.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama hidup sebagai imam-imam kecil dalam keseharian kita, yaitu hidup rela berkorban untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Marilah kita memulainya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui semua kesalahan kita. Seperti Raja Daud, kita melihat diri kita sebagai orang berdosa yang memiliki kesempatan untuk hidup karena kasih Allah yang besar kepada kita. Selamat menjalani hidup sebagai imam-imam kecil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh. Tuhan, inilah kami, orang berdosa. Ajarkan kami untuk boleh berkorban kepada sesama kami, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Telah rela berkorban, mengorbankan nyawamu demi menebus dosa-dosa kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama, mengingat sabda Tuhan yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 10 yang demikian firman-Nya. Bawalah seluruh persembahan sepersepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak mengukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Marilah kita mempersembahkan dengan penuh sukacita sambil menyanyikan dari PKJ 147 bait pertama sampai kantong persembahan selesai diedarkan. Di sini aku bawa. Semoga berkenan
kita bangkit berdiri, kita akan mengaturkan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan karena Engkau telah memberikan kami makanan rohani bagi kami. Semoga firman yang kami dengar saat ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini Engkau berkati sehingga kerajaan-Mu makin luas di bumi ini. Ajar kami untuk mempersembahkan tubuh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau berkati perjalanan kami, sampaikan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan rumah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang seperti Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari tanah darah, yang menderita bawah kepemimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga bagi naik surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Nyanyian pengutusan dari PKJ 252, Bimbing Aku ya Tuhan. Kita masuk pada pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Hiduplah mencerminkan Kristus Sang Imam Besar sejati. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.